Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan, sobat-sobat TPP dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan channel TPP. Seperti biasa kita mengulas tentang keadaan desa, sehingga kita bisa menampilkan apa yang kita lakukan selaku tenaga pendamping profesional di lapangan. Kali ini saya akan membahas kembali terkait dengan dalil report pendamping, karena hasil dari evaluasi kinerja kemarin itu akan ditampilkan pada dalil report pendamping tenaga pendamping profesional seluruhnya, sehingga rekan-rekan pendamping dapat mengetahui nilai yang diberikan oleh setingkat dari kita selaku tenaga pendamping profesional. Rekan-rekan, sebelum saya mulai untuk tutorialnya, saya mohon kepada rekan-rekan untuk kasih like, komen, subscribe, agar channel TPP ini semakin dapat berkembang dan selalu memperbaharui terkait dengan tata cara tutorial. Bagi rekan-rekan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, mohon subscribe-nya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan daily report pendamping desa, karena nilai yang diberikan terkait dengan mulai dari Cika maupun Eka itu ditampilkan secara keseluruhan pada menu daily report pendamping desa. Oke rekan-rekan, kita mulai saja ke menu daily report pendamping. Seperti biasa, rekan-rekan tinggal klik daily report pendamping atau dengan laporan harian pendamping desa. Maklum sudah rada malam, jadi rada ngantuk, mohon rekan-rekan sedikit melambat karena jaringannya juga lagi dalam permasalahan. Inilah yang sering dikeluhkan oleh rekan-rekan TPP di seluruh Nusantara, karena kadang kita ketika melakukan pendampingan itu selalu ada blank spot-nya karena tidak ada jaringan internet, baik provider yang ada pun terkadang susah masuk ke area ketika desa-desa ini melebihi jangkauan dari tower provider yang tersedia, sehingga rekan-rekan di seluruh Nusantara sering terjadi kesusahan ketika ingin mengupload beberapa kegiatan yang telah dilakukan di lapangan. Nah rekan-rekan, ketika kita sudah ada di menu home ini, seperti biasa kita langsung klik profilnya. Nanti seperti biasa rekan-rekan, kalau kita tampil di menu profile ini, seperti biasa menampilkan nama dari TPP itu sendiri, kemudian ada bulan yang sedang dijalani atau laporan bulanan atau kegiatan yang sedang dilakukan pada bulan di mana TPP itu berada melakukan pendampingan.
Nah, di profil ini semua kegiatan terjabarkan sehingga rekan-rekan pendamping dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi ada hal-hal terkait dengan perbaikan pelaporan dan lain-lain. Nah, langsung saja kita menuju kegiatan apa sih yang harus dilakukan ketika kita ingin mengetahui atau menu apa yang sesuai atau yang dikunjungi ketika kita ingin selaku pendamping ingin mengetahui nilai yang diberikan oleh tim penilai atau tim evaluasi kinerja pendamping setingkat yang diberikan oleh setingkat kita di atasnya. Rekan-rekan setelah tampil menu profile ini, rekan-rekan tinggal geser atau scroll ke atas seperti ini. Rekan-rekan ada di sana, di samping sinkron data itu kita sudah tidak asing lagi, ada laporan. Kita tinggal klik saja laporannya seperti ini. Pada menu laporan ini sudah seperti biasa kita lakukan, ada bulan, kemudian cetak laporan. Biasanya kita hanya mencetak laporan di akhir bulan ketika ingin kita melaporkan untuk diupload ke si pemberdayaan dan dilampirkan secara hard copy kepada sekretaris P3MD Kabupaten. Nah, rekan-rekan ketika ingin melihat hasil penilaian kinerja rekan-rekan terkait JK dan EK, rekan-rekan tinggal memilih bulan apa sih yang diberikan evaluasi kinerja oleh koordinator baik kecamatan maupun kabupaten. Rekan-rekan tinggal pilih menu bulan. Nah, pada menu bulan ini nanti akan tampil di sana beberapa bulan-bulan yang sudah kita lalui atau sudah kita kerjakan, mulai dari bulan Januari hingga bulan Oktober, di mana kita sedang melakukan pendampingan kegiatan di lapangan. Maaf sedikit melambat, mohon dimaafkan ketika kita sudah setting sedemikian rupa, namun teknis ini ketika kita melakukan tutorial adanya seperti ini, mohon dimaklumi rekan-rekan. Nah, kita di sini sudah muncul item bulannya, ada cancel and down. Cancel itu untuk membatalkan, down itu ketika kita sudah memilih bulannya, kemudian kita tekan down atau untuk menyetujui ketika ingin kita mengetahui bulan apa yang akan kita buka penilaiannya. Contohnya adalah kita scroll ke bawah saja bulan yang sudah kita nilai, karena posisinya di bulan Juni sampai September. Saya di sini akan memilih bulan Juni terlebih dahulu, sehingga rekan-rekan dapat secara acak mau Juni, mau Juli, mau Agustus, mau September dalam penilaiannya, ataupun rekan-rekan ingin mengetahui secara keseluruhan, rekan-rekan tinggal mendownload atau memilih salah satu bulan, kemudian rekan-rekan tinggal mendownload bulan apa yang hendak diketahui oleh rekan-rekan TPP, sehingga rekan-rekan TPP mengetahui
nilai evaluasi kinerja yang diberikan oleh koordinator baik tingkat kecamatan maupun kabupaten, sehingga rekan-rekan lebih dapat meningkatkan kinerjanya ketika kita sudah mengetahui nilai berapa yang diberikan oleh koordinator tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Nah, ini di sini tadi yang sudah saya sebutkan. Silahkan rekan-rekan tinggal memilih bebas. Yang penting yang sudah dilakukan penilaian. Kalau misalkan kita pilih bulan Januari belum ada penilaian, secara otomatis dia akan EK-nya itu akan kosong. Nah, dan ketika rekan-rekan nanti karena bulan Juni sampai September itu sudah dilakukan, nah kemudian nanti bagi rekan-rekan koordinator pun sebagai informasi pada bulan Oktober pun rekan-rekan nanti selaku koordinator baik tingkat kecamatan maupun kabupaten akan melakukan penilaian kembali pada bulan Oktober. Nah, ini adalah sesuatu hal yang lumrah ketika perintah dari Permendesnya seperti harus dilakukan itu setiap bulan. Nah, mari kita lakukan rekan-rekan. Yang pertama sudah kita pilih tadi bulannya bulan Juni, kemudian rekan-rekan tinggal pilih daun. Nah, ketika kita pilih daun, nanti itu secara otomatis bulan yang Oktober 2021 ini akan berganti menjadi bulan Juni 2021, sehingga rekan-rekan tinggal memilih atau tinggal tekan cetak laporan, sehingga rekan-rekan dapat mengetahui berapa sih nilainya yang diberikan oleh koordinator baik dari tingkat kecamatan maupun kabupaten. Nah, kemudian setelah ini kita tekan cetak laporan. Nah, kemudian pada cetak laporan ini akan ditampilkan pada apa yang kita pilih tadi. Misalkan kita pilih pada bulan Juni, secara otomatis itu akan menampilkan dari report bulan Juni yang berisikan nilai JK-nya. Kalau nilai JK itu 140/40, secara otomatis itu akan terisi rekan-rekan 70. Nah, kemudian yang 30% ini akan ada pembagian sesuai dengan tata cara evaluasi kinerja yang sudah saya sampaikan di video berikutnya. Ini adalah salah satu contoh penilaian yang diberikan koordinator tingkat kabupaten, karena saya selaku pendamping desa tingkat kecamatan secara otomatis diberikan nilai oleh koordinator kabupaten melalui TA cluster, karena ada 27 kecamatan, 258 desa, sehingga 6 TA ini atau tenaga ahli kabupaten yang dibagi-bagi untuk memegang beberapa kecamatan, sehingga TA cluster dapat memberikan penilaian sesuai dengan kecamatan binaannya. Nah, setelah kecamatan binaannya dinilai, kemudian diserahkan kepada TA koordinator kabupaten, sehingga TA koordinator kabupaten bisa menentukan nilai setelah pengkajian dari TA cluster atau tenaga ahli cluster masing-masing.
Inilah bentuk dari hasil penilaian evaluasi kinerja yang di video sebelumnya saya jelaskan. Mungkin rekan-rekan bisa memperhatikan di atas. Ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah sudah muncul di sana nilai bagi rekan-rekan. Ada nilai yang sudah diberikan oleh tenaga ahli mulai dari tingkat kecamatan. Saya lupa mulai tingkat koordinator tingkat kecamatan maupun koordinator tingkat kabupaten. Inilah hasilnya, sehingga rekan-rekan dapat mengetahui nilainya. Nah, setelah rekan-rekan mengetahui nilainya, silakan rekan-rekan kembali kemudian download seluruhnya mulai dari bulan Juni sampai September. Kemudian di-download. Ya, setelah di-download kemudian oleh rekan-rekan di-upload ke si pemberdayaan. Ditambah misalnya laporan, kemudian sesuaikan bulannya. Nah, setelah itu rekan-rekan dapat menyimpan file digital pada loker masing-masing tenaga pendamping profesional yang sudah disediakan oleh Kementerian Desa. Nah, sehingga jika suatu saat rekan-rekan membutuhkan hasil penilaian ini, rekan-rekan tinggal mendownload kembali pada si pemberdayaan. Kemudian, ketika Kementerian Desa memerlukan data terkait dengan TPP, terkait dengan kinerja TPP, mempermudahkan Kementerian Desa untuk mengambil data digital dari masing loker TPP. Mungkin itu saja rekan-rekan TPP di seluruh Indonesia. Saya memberikan sebuah gambaran ketika ini terjalin hubungan kerja antara desa, pendamping lokal desa, kemudian dengan tingkat kecamatan lintas sektornya, kemudian kabupaten dengan dinasnya atau lintas sektornya. Nah, sehingga jalinan kinerja ini bisa menghasilkan penilaian secara maksimal dari tenaga ahli untuk penilaian pendamping desa, kemudian koordinator pendamping desa tingkat kecamatan bisa memberikan penilaian kepada PLW-nya secara maksimal ketika dilihat dari hasil evaluasi kinerjanya di lapangan dalam evaluasi kinerja, sehingga nilai-nilai yang ditampilkan dapat memuaskan teman-teman TPP dimanapun Anda berada. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kata-kata yang salah, dan saya mohon sekali lagi jika tutorial ini bermanfaat bagi rekan-rekan TPP dimanapun berada, saya mohon subscribe-nya, like-nya, share-nya, maupun komennya, sehingga channel TPP ini dapat menggali terus terkait dengan hal-hal pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh tenaga pendamping profesional. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.